Mulai ya? Oh iya, insya Allah. Tommy itu bisa. Pertanyaan di Tommy. Lalu nanya, Ya. boleh tidak dancer di rumah? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT sudah banyak nikmat yang telah diberikan kepada semua, dan alhamdulillah pada kesempatan yang sore ini saya Pak Adi Terdirman bisa menemani Anda kembali di acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarmasin. Tepatnya pada hari ini, hari Jumat 14 April 2023 Masehi, bertepatan dengan 22 Ramadan 1444 Hijriah. Sekarang kita Dengan SDM, muslimat di Facebook Anda berada, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang 2022 bulan Ramadan. Baik dengan SDM, muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selanjutnya pada kesempatan sore hari ini topiknya adalah puasa dan sabar yang akan disampaikan oleh narasumber kita Hajar Irwan Asri, merupakan ketua 10 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarmasin, tetapi jadwalnya bergantian dan diganti pada kesempatan sore hari ini. Topiknya tentang pemberdayaan perempuan. tapi dia tahu dapat laporan malaikat. Narasumber kita sudah hadir, yaitu Ustazah Risnawati dari Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lancar ya? Alhamdulillah. Dan juga tidak asing lagi Ustadz Taharudin SPDI yang selalu setia menemani Anda. Tapi sekarang tidak sendirian Ustadz Taharudin bersama istri. Biasanya kemarin Ustadz Taharudin sendirian, tapi sekarang ini bersama istri. Kebetulan narasumber yang hadir pada kesempatan sore hari ini adalah istri dari Ustadz Taharudin SPDI. Baik pendengar SDM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, perlu saya informasikan tentang jadwal sholat hari ini. Untuk dari azan maghrib dan salat berbuka puasa untuk wilayah Kota Manggarai dan sekitarnya nanti pada pukul 18:07 waktu Indonesia bagian barat, sedangkan isya jatuh pada pukul 19:16 waktu Indonesia bagian barat. Jadwal sholat diambil dari surat edaran dari
Pendengar setia CNM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita simak bersama sebagai mukadimah ataupun pembukaan jumpa kita di kesempatan sore hari ini tentang pemberdayaan perempuan dan remaja kepada Ustadz Aris Nawawi dari Pondok Pesantren Nurul Iman Beserta Tanjung. Kami mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bang Teguh Herman, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan puasanya lancar, panjang umur, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Dan juga Radio SIP FM mudah-mudahan sukses selalu. Dan soimin soimat, mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bernilai ibadah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yang mana pada saat ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang mulia. Keduanya ini salawat berangkat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ini nak banyak salawat. Sebagaimana kadang itu sering di pondok kita baca Al-Barzanji. Yang pertama itu bacaannya al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli. Al-jannatu, syurga, wa na'i, yakni kenikmatan di dalam syurga itu, wa na'imuha sa'dul liman yusalli, kesenangan bagi siapa? Liman yusalli, bagi orang yang senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini insyaAllah kami akan menyampaikan materi kita. Ini peran seorang perempuan dan remaja. Kita singkat saja Bang ya. Jadi ini peran seorang perempuan, khususnya muslimah. Ini ada kabar gembira jika ia melaksanakan, khususnya ini adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adalah peranan seorang muslimah adalah dalam keluarga yang pertama. Ya, ini kabar gembira sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika ingin masuk syurga, ya, jadi pintu mana baik nak dia masuki, insyaallah manggil galo. Terserah nak masuk yang mana. Tapi dengan syarat, sabda Rasulullah SAW, idza shallat al-mar'atu khamsaha. Yang pertama adalah apabila ia solat 5 waktu. Kalau satu waktu, apalagi sekali dalam seminggu dah masuk ini. Yang dimaksud ini adalah solat 5 waktu. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar, kan dikerjakan semua. Bahkan ditambah lagi dengan solat sunnah. Apalagi bulan puasa ini. Selain fardu, dia juga ikut solat tarawih. Fadilahnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang melaksanakan solat sunnah, qoma di sini maksud solat sunnah tarawih, dengan apa? Imanan, dengan keimanan, wahtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Pastinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang pertama adalah solat 5 waktu. Yang kedua adalah wasomat syahroha. Somat artinya puasa, syahroha pada bulan Ramadan. Ini ibu-ibu. Jadi syarat nak masuk surga itu yang kedua adalah puasa pada bulan Ramadan sekarang bertepatan. Ini tapi bukan cuman puasanya. Puasa itu kita kadang ini puasa orang awam. Jadi ada tingkatan. Yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga adalah khawasul khawas. Puasa awam ini ya, yang pertama adalah puasa awam ini cuman tidak makan dan tidak minum, dan juga menahan hubungan suami istri.
Nah, puasa orang yang ini banyak sekali dikerjakan di dalam Ihya Ulumuddin itu, orang yang soleh yang khawas itu bukan cuman dak makan, dak minum, tidak berhubungan suami istri, mereka juga menjaga apa? Ghaddul basar, menjaga pandangan. Ada sabda Rasulullah SAW, wan nazaru bisyahwa. Ini dicegah, tidak dikerjakan pandangan. Jadi ghaddul basar, harus menjaga pandangan. Istri memandang selain orang lain, apalagi dengan bisyahwa, dengan syahwat. Kemudian laki-laki perempuan bukan mahramnya, bukan keluarganya, kadang itu cewek cowok. Nah, hati-hati. Yang dapat cuman apa sabda Rasulullah SAW, kan min siyamihi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa itu cuma dapat lapar dan haus saja, karena dia pandangannya dia tidak jaga, makanya yang dapat cuman lapar dan haus saja. Kemudian menjaga juga hifzul lisan, menjaga lidah. Bukan cuma puasa itu nahan lapar saja, ibu-ibu yang mulia. Adalah hifzul lisan, menjaga lidah. Lidah jangan ngumpat, jangan bersumpah palsu, jangan namimah, adu domba dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga pendengaran. Ada orang itu ngumpat, tapi katanya aku cuma mendengar. Nah, ini ada di surah apa itu? Jadi di surah, bukan, intinya innama akum. Jadi artinya sama saja, yang ngumpat dengan yang mendengar sama saja, sama-sama berdosa. Baik. Kemudian harus menjaga makanan. Ini kadang sering, apalagi zaman sekarang ini, ya, yang dimakan itu tidak halal. Padahal puasa itu adalah sesuatu yang harus yang dimakan, ya, baik itu buka, baik itu sahurnya, harus yang jelas, yang halalan thayyibah. Terus selanjutnya yang ketiga adalah, yang pertama tadi, seorang istri adalah ketika ingin masuk surga, yang pertama ia harus menjaga sholatnya. Kemudian puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wahassonat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Kemudian seorang istri harus melakukan apa? Terakhir, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ini ada suami. Jadi taat pada suami, tapi dengan catatan taatnya ini dengan yang baik, artinya dia tidak menyuruh ke maksiat, apalagi maksiat kepada Allah. Tak usah sholat, mengatakan orang rumahnya tak usah sholat, tak apa sholat, nah itu tak usah ditaati. Yang ditaat ini adalah kebaikan, menyuruh ke kebaikan. Jadi boleh ditaati. Kalau menyuruh kemaksiatan tak usah, ibu-ibu. Kemudian ketika melaksanakan semuanya ini, ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, kemaluannya, taat kepada suami, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Kata Rasulullah, masuklah dari pintu mana, yang dari pintu surga mana yang kamu inginkan, yang kamu kehendaki. Nah, jadi ibu-ibu kalau ingin masuk surga, yang mana pintunya itu disediakan bagi ibu-ibu muslimah, ya. Selanjutnya peran apa lagi pada seorang perempuan itu adalah madrasatul ula. Jadi ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ibu adalah madrasah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ibu ini dari sebaiknya, sebagusnya untuk menciptakan anaknya, menjadikan anaknya soleh dan soleha, maka ibunya harus bisa menjadikan anaknya soleh soleha. Ya, umpamanya ingin punya anak yang hafizah, maka ibunya harus mendorong. Apalagi ibunya bisa ngaji, bisa mempraktikkan bagaimana cara menghafal Al-Quran, terus akhlak-akhlak yang mulia. Ibu sangat penting perannya di dalam rumah tangga, apalagi untuk anak-anaknya. Bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana akhlak yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini dan alhamdulillah banyak kalau ingin
belajar ngaji. Kalau ibu yang bisa ngaji, alhamdulillah, jadi bisa ngajar anaknya dewe. Nah, kalaupun tidak bisa ngaji, maka silakan cari datangi ustaz dan ustazanya. Alhamdulillah di Banyuasin ini banyak guru-guru ngaji, apalagi di Cangkring itu paling banyak. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Jadi silakan untuk nih di anak kita bisa ngajar ngaji, bisa menghafal Al-Quran dan bisa ibadah-ibadah lainnya. Kemudian peranan remaja. Nah, ini sangat penting. Ada pepatah itu syababur rijal al-ghad. Pemuda hari ini adalah penerus masa yang datang. Ya. Remaja merupakan penerus bangsa atau generasi yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi negara dan masyarakat. Namun sebaliknya, kalau remajanya tidak bagus sudah, ya, tidak ada penerus. Ya. Untuk ini khususnya untuk perempuan, ya, untuk muslimah, remaja muslimah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana di Quran surah Al-Ahzab ayat 59, ini masalah menutup aurat, berjilbab, ya. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi. Ini perintah adalah kewajiban. Nah, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri kalian, wa banatika, kepada anak perempuan kalian, ya, wa nisa'il mu'minin, dan istri orang mukmin, ya, yudnina 'alaihinna min jalabihin, hendaklah ia menutupkan seluruh tubuh, jilbabnya ke seluruh tubuh. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain, yang demikian itu adalah lebih dikenal dan terjaga. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi surah ini adalah mewajibkan para muslimah, ibu-ibu khususnya, dan juga remaja-remaja putri. Jadi jaga aurat kita. Maksud di menutup seluruh jilbabnya, menutup seluruh auratnya adalah jadi jilbabnya panjang, menutup seluruhnya, tidak membentuk tidak membentuk lekuk tubuh. Jadi panjang jilbabnya. Tidak kata orang itu berjilbab tapi terbuka. Nah, jadi jilbabnya atau harus menjolor, panjang, ya. Kadang itu apalagi di majelis ta'lim bang, ya, kadang Umi panas katanya kamu berjilbab. Ibu, ya, panas di dunia ini tidak sebanding di akhirat kage. Di akhirat kage berlipat-lipat panasnya. Jadi nak milih mana? Nah, alhamdulillah kadang ada tapi alhamdulillah banyak. Alhamdulillah masih perubahannya. Alhamdulillah banyak pakai menutup jilbab, pakai jilbab dan menutup auratnya. Ya, itu. Kemudian untuk remaja ini ada dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayah Al-Hidayah menjelaskan bahwa kita harus milih-milih berkawan itu, milih-milih berteman. Carilah kawan yang bisa ngajak kita selamat dunia akhirat. Nah, ini ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, syurutus sahabah indal Ghazali. Jadi ciri-ciri sahabat yang baik itu yang pertama adalah al-aqlu. Yang pertama adalah berakal. Jadi cari kawan adik-adik semuanya. Cari kawan yang berakal, artinya cerdas. Jangan berkawan dengan yang tidak cerdas. Tak bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Nah, kalau kita ngikuti dia mabuk-mabukan, kita milu, hati-hati. Ya, jadi carilah kawan yang berakal, yang bisa membedakan baik. Oh, ini baik. Ya, apalagi dia pinter dari segi apalagi agamanya. Ngapal, ngaji, pinter. Maka kita ikuti kawan itu, kita ajak berkawan. Jangan yang kurang akal. Bahkan kata Rasulullah, ya, orang yang berakal itu melebihi mulianya dibandingkan malaikat, dan orang yang tidak mempunyai akal itu lebih rendah dari binatang. Nah, maka carilah kawan yang berakal. Yang kedua adalah as-salahu fala tushab fasiqon. Carilah kawan yang soleh, yang rajin ibadah, ya, tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian terus yang ketiga adalah Allah yakun harisun ala dunia, tidak cinta dunia. Carilah kawan yang tidak cinta dunia. Kadang ini ada kawan yang siang malam, pagi petang, pikirannya cuma dunia saja.
Sholat dia tinggalkan, ketaatannya dengan Allah ia lalaikan. Jadi tidak usah kawan nih ibu-ibu semuanya, para soiman-soimat yang berbahagia. Kemudian adalah as-sidqu, sidik fala tushab kadzaban. Carilah kawan itu yang sidik. Sidik ini adalah jujur, tidak berkawan dengan kadzaban. Kadzaban ini adalah pembohong. Tidak usah kawan nih. Ya, lah tahu dia sekali dua kali ya berkawan dengan kita terus bohongi. Hati-hati. Kalau kita berkawan orang pembohong, suatu saat kita kaget dibohongnya, kemudian kaget mencelakakan diri kita sendiri. Jadi anak-anak muda, carilah kawan yang tipe seperti ini. Ya, yang pertama berakal, soleh, kemudian ia tidak cinta dunia dan berakal. Ya, kemudian kita teruskan tadi, Bang masih menambahi peran seorang istri itu. Jadi ada bagi anaknya ini ada sebuah cerita. Ada dua. Ya, jadi ada dua untuk berkesan dan menjadi efek baik untuk anaknya. Yang pertama adalah peran seorang ibu adalah nasihat. Nasihat ini sangat penting. Pernah diceritakan sahabiah, nama sahabiah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dari golongan perempuan, namanya Khonzah. Jadi beliau itu mempunyai anak 4. Yang mana anak 4 ini adalah seorang laki-laki semua. Jadi beliau sahabiah ini berkata kepada 4 anaknya, ikutlah nak berperang bersama Rasulullah SAW, karena dunia ini sementara, pun kita jihad fi sabilillah, kita jadi di jalan Allah. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan syahid. Pergilah anak keempat tadi. Ketika di dalam perperangan itu anaknya tadi ada yang ragu-ragu. Nah, ketika ragu-ragu, ada satu anaknya yang mengingatkan bahwa kata ibu kita tadi seperti ini. Maka keempat anaknya ya berperang dengan seperti singa kelaparan, Masya Allah. Jadi sangat bagus nasihat ibu kepada anaknya, memberi motivasi, memberi semangat untuk anaknya. Apalagi sekarang ini dari segi berperang. Kalau untuk kita sekarang ini ya banyak sekali perlombaan dalam segi mungkin dari akademik barangkali kan, mungkin dari kalau di pesantren itu Bang, hafalan Al-Quran, hafalan Qurannya itu banyak. Ayo nak, bahkan itu di rumah sering Bang ada yang ibunya bercerita, anak itu setoran dengan kami hafalan Qurannya. Ada sudah 5 juz dia tuh. Sekarang alhamdulillah sudah masuk di Al-Latifiyah di Palembang. Jadi katanya anaknya ngafal 5-5-nya ini 4-5-4-nya ini semuanya ngapal. Jadi kata beliau ngomong dengan kami ibunya, Umi, jadi kalau anaknya yang 4 ini setiap kali hafal, jadi satu halaman itu pasti itu dikasih oleh ayahnya uang jajan. Masya Allah, subhanallah. Jadi itu termotivasi jalannya orang tua kepada anaknya. Jadi ngafal Quran, setiap kali dia dapat ya hafalannya dia kasih motivasi. Ya, itu. Jadi nasihat menjadi semangat bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah doa. Jadi ibu ini sering berdoa untuk anaknya. Ya. Doa ini pernah itu terjadi, ada cerita ini. Jadi anaknya itu 4 orang anak. Bukan 4, 8 orang anak ini semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Semuanya hafal Al-Quran, hafizah. Jadi punya usut tetangga nih semuanya mencari kenapa bisa anak yang 4 ini bisa jadi anaknya yang hafizah Quran, menjadi anak yang solehah, kenapa? Tapi dia ketika ditanya dia tidak menjawab. Ternyata setelah ditanya ya, anaknya ditanya, menjawab pertanyaan tetangga tadi. Jadi Bu, alhamdulillah selama ibu saya, jadi selama dia sholat, dia sujud kepada Allah, jadi nama kami ke-8 anaknya ini semuanya disebut dalam setiap doa, ya, dan setiap sujudnya. Bahkan setiap doa itu satu-satu disebut, umpamanya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anakku Fatimah menjadi anak yang cerdas, menjadi anaknya yang soleha, menjadi anak yang hafizah seperti Rasulullah SAW. Dia selalu menjadikan nama Rasulullah SAW. Dan alhasil, alhamdulillah
kesemua anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang hafiz dan hafizah, masya Allah. Itu. Jadi kekuatan ibu itu sangat penting dan peran seorang ibu muslimah itu sangat penting bagi anak-anaknya. Ya, mungkin itu saja untuk pengantar, Bang. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustaz Isnawati. Baik, terima kasih sebagai kaum muslimin yang dimana berada dari sebagai info ini jumpa kita dalam sore hari ini yang mengambil topik tentang pemberdayaan perempuan dan remaja. Bagi anda yang ingin bertanya langsung kami silakan kami tunggu 0711 891 silakan bagi anda yang mungkin ada yang bertanya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan remaja. Ada di WA, Bang? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mbak Gading Kiratul Mayor, ada pertanyaannya bagaimana? Silakan. Ya. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Oh ya. Oh ya. Tolong, Ya. ulangi Pak. Agak ada gangguan teknis. Salam. Bagaimana? Tapi tadi sedang sholat tapi ada orang salam ya. Iya, lagi sholat ada yang beri salam. Orang sedang sholat. Kemudian ada orang memberi salam. Oke, satu lagi pertanyaan silakan kami tunggu di 07189134. Ya, masih satu lagi pertanyaan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, putus ya. Baik, dengan stasiun BPM kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saat ini bagi Anda yang baru saja bergabung masih mengikuti program acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia
Apa artinya? Jadi dari berbagai tempat Oh. biasa. Mm. Rambut sama hitam, Iya. rambut itu selalu berbeda. Mm. Orang sering bertanya tapi Iya. baik. Sabar dulu Ustaz, sebelum dijawab Ustazah, kita akan sedikit dulu ada beberapa pesan-pesan berikut. Ada yang lewat BA apa? Ini bang. Ustadz, bolehkah kita zakat kepada orang tua kita? Bolehkah kita zakat kepada kedua orang tua kita? Semisalnya anak cucunya zakat kepada orang tuanya yang tidak mampu seperti janda dan lain-lain. Yang kedua, Ustadz, bolehkah kita zakat kepada kiai, ustadz atau ustazah, guru ngaji? Ada 3 nih. Terus, apakah puasa yang tertinggal haid boleh dibayar barengan dengan puasa Syawal? Itu. Kalau di via Facebook, ini apakah benar Ustadz, arwah orang meninggal akan pulang ke rumah saat Ramadan maupun malam Ramadan ke rumah keluarga masing-masing? Ya. Konjok bin.
Saya Pak Peter Penyelenggara. Pembangunan ini bangkit untuk negeri agar keadilan, kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan isi-isi. Bulan yang suci dan penuh rahmat ini pantaskan untuk selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Saya Haji Astorani SH.MH, Bupati Banyuasin. Saya Haji Selamat Sumono, Wakil Bupati Banyuasin, mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa 1444 Hijriah. semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar setia SPPM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia di sini di acara Dialog Ramadan yang disiarkan langsung melalui Radio Suara Indah Persada FM dan dipancarkan dari kawasan Jalan Merdeka nomor 39 Pangkalan Bali Banjarmasin, masih ditemani bersama Pak Dr. Herman. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan Ustazah. Ya. Nanti tolong dijawab satu persatu. Insyaallah. Yang pertama tadi dari Pak Suud di Rantu Bayur. Memang saat ini dia sedang sakit stroke nih Ustaz, sudah Masya Allah. setahun lebih. Bahkan di Dialog Ramadan tahun lalu juga ikut walaupun sakit. Tapi dia tetap menjalankan ibadah puasa seperti biasanya. Cuma dalam melaksanakan sholat ini ada kendala. Dia diambilkan air wudhu oleh istrinya. Bagaimana Ustazah? Mohon penjelasan. Kemudian Pak Gading di Rantu Bayur, kita sedang melaksanakan sholat, terutama sholat wajib. Kemudian ada tamu barangkali ya. Assalamualaikum, bagaimana Ustaz? Apakah kita harus jawab atau kita batalkan dulu sholatnya? Yang ketiga dari Bunda Ratna di Talangipo, sering bertanya baik kepada Ustazah atau kepada Ustaz, tapi banyak yang nggak senang Ustazah bagaimana ini. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi melalui WA tadi, zakat kepada kedua orang tua, anak cucu dan sebagainya, bagaimana Ustazah? Kemudian bolehkah zakat kepada Ustaz, Ustazah ataupun guru ngaji? Kemudian puasa yang tertinggal yang perempuan haid mungkin barangkali diganti dengan puasa pada bulan Syawal, bagaimana Ustazah? Dan yang terakhir tentang arwah orang meninggal, katanya akan kembali ke rumah masing-masing di bulan suci Ramadan ini. Mohon penjelasan Ustazah. Kami persilakan Ustazah Karisnawati untuk menjawab satu persatu. Ya. Jadi yang pertama ya dari Bapak Suud. Bapak Suud, semoga sehat walafiat ya. Mudah-mudahan lancar puasanya beliau. Kami dengar alhamdulillah puasa lancar, alhamdulillah. Jadi sabar,
Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang kadang sakit itu adalah pengampun dosa. Jadi banyak-banyaklah pokoknya Bapak bersabar. Jadi pertanyaannya, bagaimana aku nih sakit, tapi wuduknya udah pacak, tapi sholatnya tidak bisa itu. Jadi terus bagaimana nak sholat kalau wudhu tidak? Sah tidak? Itu. Jadi syarat sahnya untuk sholat itu yang pertama adalah berwudhu, Pak ya. Jadi untuk kalau kita sakit dalam perjalanan itu dimaklum. Jadi kalau umpamanya kalau dia sakit tidak bisa nyentuh air, maka diganti dengan tayamum, ya, dengan tanah yang bersih, tanah yang suci. Kemudian kalau ada dia biasa baik kalau megang air barangkali kan, ada istri yang bisa mewudukkan, maka itu bisa sah sholatnya. Jadi jangan tidak wuduk nian. Kalau tidak wuduk, tidak sah sholatnya, Pak ya. Jadi itu tadi, kalau tidak bisa pakai air, apalagi kadang orang yang kecelakaan dan sebagainya itu tidak bisa itu langsung kena air, maka solusinya adalah bertayamum. Nah itu. Terus yang kedua, Pak Gading, Ranto Bayur ya. Ucap salam. Oh ya. Jadi kalau sholat wajib ketika ada seseorang bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umpamanya kita sholat maghrib, maka tidak usah jawab Pak, apalagi kuat gitu lagi baca al-fatihah, batang al sholatnya ya. Jadi selesaikanlah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai baru kita salam, artinya salamnya dipending dulu. Nah lain kalau kita sholat sunnah, umpamanya emak kita manggil, abah kita manggil, salam dipanggil gitu nih, umpamanya Indah ya, dia sholat sunnah, tidak apa-apa kita batalkan ya sholat sunnah, kita jawab. Nah itu, jadi tak usah dijawab, jawabannya selesai sholat dulu baru dijawab. Kalau jawab sudah otomatis batal. Ya. Ya. Ya sama be, sama, udah usah dijawab. Paling kalau kita beri tanda, umpamanya kita kuatkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku berarti di sholat. Nah jadi dia salam tadi berapa kali, 2 kali umpamanya kan, nah ketiga kali terdengar. Nah jadi kasih abah-abah, artinya bisa tahu dia lagi sholat, tidak jadi lagi. Ya selesai sholat. Kemudian yang ketiga Ustazah, ada bunda di Kuala Lumpur tadi, memang sering bertanya, ini sering masuk juga seperti masuk. Ada saja Ustazah yang nggak senang. Oh ya, ya memang. Kadang-kadang dia mau masuk susah Iya. ya. Jadi yang pertama kita harus pertama husnuzon, baik sangka dulu. Yang kedua, tidak semua orang itu suka dengan kita, dan berprasangka baiklah, tidak semua orang juga benci dengan kita. Nabi pun seperti itu, bahkan keluarganya sendiri. Turun surah Al-Lahab itu, tabat yada abi lahabi wa tab. Al-Lahab itu ya pamannya sendiri, tidak galak, padahal itu anak buahnya kan. Artinya tidak semua orang yang bisa baik dengan kita, dan juga tidak semua orang yang jahat dengan kita. Jadi baik-baiklah, yang penting itu baik dirikan kita dulu, dan kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik orang itu, kata Rasulullah, bermanfaat untuk orang lain. Ya enggak? Kalau Ibu Ratna tadi kan bertanya, jadi otomatis itu untuk kebaikan. Umpamanya tentang sholat, bagaimana ini, itu kan bermanfaat. Jadi orang yang enggak tahu jadi tahu gitu. Nah, jadi teruslah selagi itu baik Ibu Ratna ya. Lanjut tentang zakat. Boleh tidak zakat dengan orang tua sendiri, bahkan cucunya zakat dengan orang tuanya, dengan kakeknya. Jadi jawabannya di kitab Ghayatul Taqrib itu tidak sah. Karena apa? Orang tua itu wajib dinafkahi, tidak sah. Dari ayah terus ke atas, nenek, kakek, nah itu tidak. Artinya ketika kita berzakat tidak sah, ya ibu-ibu semuanya.
Kemudian ada lagi pertanyaan tadi. Kalau boleh tak zakat dengan guru ngaji, ustaz dan ustazah? Boleh, itu lebih afdol. Tapi dengan catatan ustaz dan ustazahnya itu tidak mampu. Kalau ustaz dan ustazahnya kayu rayo, tidak usah. Jadi lebih aman itu yang 8 asnaf itu Bang Teguh ya. Fakir miskin ya, orang yang banyak utang di jalan Allah, ibnu sabin fisabilillah. Nah itu. Ya, terus oh ya, puasa mengkodok tadi, kodok puasa. Jadi ini khusus untuk muslimah. Biasanya itu setiap sebulan sekali. Jadi apalagi bulan puasa ini taruhlah 7 hari. Nah 7 hari cak mana kita nak cara bayarnya? Boleh tak di bulan Syawal? Nah ini boleh. Jadi niat pertamanya ya puasa mengkodok puasa Ramadan yang tinggal 7 hari. Otomatis jadi bulan Syawalnya, pahala bulan Syawal, puasa Syawalnya dapat otomatis langsung. Ya, jadi niat pertama mengkodok puasa dulu, ya, mengkodok puasa yang tinggal tadi. Kemudian kalau nak niat puasa Syawal boleh. Artinya jangan terbalik. Kaki sunnah Syawal dulu karena berhubung ini bulan Syawal. Tak boleh Bu ya, tak sah mengkodoknya. Yang pertama adalah jadi niat kodok dulu baru apa Syawal. Kalau niat yang keduanya kalau niat mengkodok otomatis langsung dapat apa pahala Syawal. Jadi gitu. Yang salahnya dia puasa sunnah dulu. Ya, sunnah dulu tapi tidak dikodok. Ada yang dia itu ada ustazahnya yang pernah itu dengar. Katanya puasa sunnahnya dulu, kaget baru kodok ya kan? Kodok puasanya. Nah ini kami luruskan bahwa yang langsung Syawal itu orang yang full puasanya, bukan yang wong masih ada utang puasa. Nah gitu. Ya, jadi yang tak full puasa baru langsung sunnah puasa. Jadi yang bagusnya adalah kodok dulu baru sunnah, niat sunnahnya. Terus tadi ada yang arwah, ya, ada salah Bang ya? Oh ya. Jadi untuk arwah itu di surah Al-Anfal ya, di surah Yas'alunaka 'anir ruh. Ada yang bertanya bagaimana ruh itu. Ruh itu adalah di sisi Allah ya. Jadi untuk ruh itu tidak pulang ke rumah masing-masing ya, ke keluarganya. Ruh orang meninggal itu di sisi Allah, di dalam kubur berarti di alam barzakh ya, Ibu-ibu. Tapi yang sampai adalah doa anak yang soleh dan soleha. Apalagi kita yang sering ngaji, apalagi kita yang sering asinan. Niatkan pahala Al-Quran, pahala sering itu surah Yasin ya, dan doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah itu niatnya untuk kedua orang tua yang meninggal dunia, insya Allah jadi pahalanya doanya sampai ke almarhum almarhumah. Jadi sebenarnya Tommy Japisang arwahnya tidak pulang ke rumah ya. Ya. Amin. Oh ya. Menjaga hubungan baik. Oh iya. Menjaga hubungan baik dengan tetangga ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi pertanyaan kami persilakan. Halo,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua pertanyaan akan dijawab. Sebelum dijawab, Ustazah, saya selidiki Ya. beberapa pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setia dan saudaraku di bumi seluruh dunia, dengan datangnya Ramadan tahun ini, marilah kita syukuri dengan penuh sukacita untuk mencapai kemenangan di hari yang fitri nanti. Semoga kebaikan selalu Allah limpahkan untuk kita. Saya, Nur Ismaduddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarmasin, sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjarmasin, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan. Saya Kiai Adnan Abdus Somad, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin, dan segenap jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setia kaum muslimin dan muslimat di mana berada, penting kita sadari bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan dalam kehidupan ini, terutama dalam hati. Mari kita bersihkan hati dari rasa hasut, dendam dan dengki, karena kebahagiaan hati itu tidak akan tegak di atas kehidupan orang lain. Saya Nani Bersih Permai, Ketua RW Kota Banjarmasin dan Direktur PT Petang Utama Sejahtera, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia CKPM kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saat ini jarum studio sudah menunjukkan pukul 17.54 waktu Indonesia bagian barat. Waktu kita kurang lebih 5 menit lagi Ustazah. Ini ada 5 pertanyaan, kalau dijawab langsung closing statement ataupun langsung ditutup. Oh ya. Pesan Ustazah yang pertama dari Ibu Ida Arifin di Sukaraja, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kemudian Mama Mari di Purwolinggo, hukumnya tadarusan di rumah ataupun di masjid bagaimana? Kami pesan. Oh ya. Jadi Bapak tadi di Sukaraja. Nah, jadi Iya. menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ini ada hadis Nabi di hadis Arba'in.
Man kana yu'minu billahi man kana yu'minu billahi falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, falyukrim, muliakanlah jarahu, tetangga. Karena tetangga ini adalah salah satunya ada menyebab kita berukun, damai. Kemudian ketika meninggal dunia, tetangga akan menjadi saksi. Coba kalau kita jahat dengan tetangga, pasti dia bersaksi yang jelek-jelek. Selama hidupnya dia tidak bagus. Maka itu yang didengar oleh malaikat. Makanya setiap orang yang meninggal dunia setelah selesai sholat itu, apakah almarhum ini khair? Maka jawablah khair. Nah, jadi kalau ada salah satu yang membuat tetangga kita ini sakit hati, ya ada akur segala macamnya, maka ya saksi mereka itu seperti itu, tidak bagus, maka nantinya efeknya akan memberatkan dia di yaumil akhir dan juga di alam barzah nanti. Jadi termasuklah orang yang beriman, orang yang menjaga hubungannya dengan tetangga. Kemudian man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman di hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ya, tamu, tetangga tamu juga. Cuman tamunya harus nyengok-nyengok jam. Kalau orang lagi istirahat dosa kan. Nah, jadi termasuk juga maksudnya memuliakan tamu. Mungkin kalau ada minuman silakan dikasih. Terus jangan harus senyum dan lain sebagainya. Memuliakan tamu. Jadi baik-baiklah. Makanya tadi kami sampaikan hadis tadi khairun nasi anfa'um linnas. Baik-baik adalah yang bermanfaat, yang baik kepada sesama manusia. Ya, baik-baik dengan manusia, maka insyaallah selamat dunia akhirat, ya Bu ya. Kemudian yang kedua, tadarus Al-Quran sama. Al-Quran di rumah dan di masjid sama. Tapi kalau di masjid itu kan dia banyak pahalanya. Terutama pahalanya sebelum baca Al-Quran kan dia berjamaah. Jadi dia banyak. Double pahalanya kalau dia di masjid. Kalau di rumah ya nilai ibadahnya mungkin sholatnya itu lebih dari kurang dari dia berjamaah di masjid. Jadi kalau hitungan pahalanya sama Bu ya. Apalagi dia sebelum baca Al-Quran dia melaksanakan adab-adab membaca Al-Quran, berwudu kan, menghadap kiblat, terus berpakaian yang bersih kan, tidak ada najis hadas, kemudian tidak junub dan lain sebagainya. Kemudian membuka Al-Quran itu dan megang Al-Quran itu dengan tangan kanan. Berhuruf, apalagi bulan puasa ini, kalau lain bulan puasa itu 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan ini berlipat ganda segala amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja ya. Soimin soimah dimanapun Anda berada. Jadi hasil diskusi kita tadi, seorang ibu adalah sangat penting di dalam rumah tangga. Selain ibu itu adalah seorang istri, yang mana seorang istri itu akan menjadikan rumah tangganya sebisa mungkin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya jaga rumah tangganya baik-baik. Kemudian istri seorang perempuan itu adalah ibu jadi dari anak-anaknya. Jadi sebisa mungkin ibu harus mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, berakhlakul karimah, anak yang cerdas. Nah, itu saja. Kemudian Bang, kami sapa-sapa sebentar ini. Jadi untuk abah, mak yang ada di Gemampo, kemudian untuk adikku juga yang ada di Gemampo, Santi, Sakira, Perzi dan keluarga lainnya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Untuk wak-wak juga ya. Kemudian mudah-mudahan ibadah puasanya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja Bang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.